Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari video sebelumnya muncul berbagai reaksi, yaitu komentar-komentar netizen, ya, audiens, di mana komentar-komentar tersebut beragam. Namun ada beberapa komentar-komentar yang cukup unik bagi saya dan ingin saya reaction. Karena kalau tidak di-reaction ataupun dijelaskan, nanti akan menjadi stigma negatif kepada para habaib. Apalagi kalau misalkan komentar semacam itu terus dilakukan di berbagai macam platform media sosial. Komentarnya seperti apa? Oke, ini dia komentarnya. Seperti yang kita lihat ya, komentar-komentar tersebut dari beberapa akun mengatakan bahwa kenapa ini para habaib ini tidak mencerminkan Rasulullah. Habib kok tapi akhlaknya tidak seperti Rasulullah. Lalu ada yang mengatakan bahwa kalau keturunan Rasulullah itu akhlaknya mesti baik dan lain sebagainya. Sebenarnya ini komentarnya banyak, cuman saya ambil beberapa saja sebagai sampel. Jadi begini, masalah nasab dengan akhlak itu adalah dua hal yang berbeda. Kalau masalah nasab itu terkait tentang keturunan, ya. Lalu kalau masalah akhlak, adab ataupun perilaku dari seseorang tersebut itu masalah personal. Jadi harus dibedakan dulu. Jangan mengeneralisir ataupun menyamaratakan. Kalau misalkan ada salah satu oknum habaib yang keras, ya, yang kasar, yang tidak beretika, yang tidak beradab, yang tidak berakhlak, lalu disimpulkan ataupun disamaratakan bahwa sifat dan akhlak seluruh para habaib seperti itu tidak boleh. Itu namanya tidak objektif. Yang namanya akhlak itu sifatnya personal, nggak bisa kita sangkut pautkan dengan nasab. Memang yang namanya zuriyah Rasulullah SAW itu harus bisa mencerminkan, ya, harus bisa merepresentasikan sebagaimana Rasulullah SAW dalam akhlaknya, dalam kehidupannya, dalam ibadahnya. Cuman yang namanya orang, ya kita tidak bisa pungkiri setiap orang memiliki karakter dan watak yang berbeda-beda. Kita tidak bisa menyuruh orang tersebut berubah ataupun bersikap seperti ini dan itu, tidak bisa. Ada habib yang alim, ada habib yang tidak alim, ada habib yang istilahnya tidak menjalankan syariat, ada habib yang syiah, ada yang bahkan sampai ke tingkat yang kafir pun juga ada. Jadi itu bukan sesuatu hal yang tabu, itu sesuatu hal yang lumrah, ya. Jadi jangan pernah menyangkut pautkan antara akhlak dengan nasab. Itu tidak ada kaitannya sama sekali. Mau itu keturunan Rasulullah kah, atau kita sebagai seorang umat muslim biasa yang tidak memiliki nasab mulia, kita harus tetap berakhlakul karimah. Itu yang mesti kita aplikasikan di dalam diri kita. Dan saya sendiri tidak membenarkan akhlak-akhlak para habaib, ya, yang dimana mereka tidak beretika, tidak beradab, apalagi sampai terlihat melakukan kekerasan dan lain sebagainya. Itu tanpa berbicara dalam agama pun, ya, itu sudah dilarang. Namanya sifat-sifat yang seperti itu tidak bermoral, apalagi di dalam agama kita. Jadi terkait masalah ini, mukimat harus bisa lebih dewasa lagi. Kalau para mukimat ingin mengkritik para habib, silakan. Karena para habaib pun berlapang dada dalam menerima masukan dan kritik, ya. Mungkin itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.